Oke, kita lanjutkan di Mahir JavaScript bab pendahuluan. Ini masih di mengenai pemrograman. Selain menjelaskan JavaScript, saya akan memperkenalkan prinsip dasar pemrograman. Pemrograman itu ternyata sulit. Aturan aturan dasarnya sebenarnya sederhana dan jelas. Di program program yang dibuat di aturan tersebut cenderung menjadi cukup kompleks sehingga memunculkan aturan dan kompleksitasnya tersendiri. Anda sebenarnya sedang membangun diri Anda sendiri dan Anda bisa mudah tersesat di dalam. Oke. Jadi memang menjadi pemrograman itu agak susah ya. Maksudnya eh, aturan-aturan dasarnya itu sebenarnya sederhana dan jelas. Jadi eh, ada misalkan kalau kita harus, jadi eh, aturannya itu jelas. Misalkan dalam pemrograman itu ada aturan misalkan string itu adalah sebuah teks misalkan. Lalu, lalu ada namanya variabel ini number. Ini bentuknya adalah nomor. Nah, tapi ketika kita menambahkan pemrograman di dalamnya, itu bisa menjadi lebih kompleks lagi. Ada aturan-aturan tertentu. Misalkan kita mau menambahkan, kita bisa kalau misalkan kita lakukan operasi seperti ini, string plus number, ya kan? Itu halo, misalkan gini, halo plus satu. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan string plus number? Kalau kita mau menambahkan sebuah string ke dalam suatu number, apa bentuk yang harus apakah kemungkinannya bisa bentuk string, bisa bentuk number, di outputnya kemungkinan
luaran, atau bisa jadi tipe data baru, misalkan eh, misal hybrid. Tahu, kita bisa saja melakukan seperti itu. Jadi aturan-aturan ini sebenarnya simple, aturan-aturan dasarnya. Aturan dasar. Tapi ketika saat kita membangun program, itu ada kompleksitas tersendiri sendiri yang kita bangun di atas aturan dasar tersebut, yang itu memunculkan aturannya tersendiri, yang itu bisa membuat kita tersesat di dalamnya kalau tidak tahu aturan tersebut. Jadi ada layer-layer gitu. Jadi ada aturan dasar, lalu kalau kita mau ini misalkan ini aturan dasar. Nah, kalau kita membangun lagi di atas menggunakan ini nanti dia punya aturan. Dia ada abstraksi tersendiri dari sebuah uh, ketika kita naik satu layer di atas layer yang fundamental. Nanti kalau kita tambahkan satu layer lagi di atasnya, itu juga nanti akan ada aturan aturan beda lagi. Yang ini akan mencakup aturan di bawahnya, tapi sebenarnya ini hanya untuk aturan-aturan dengan abstraksi di atasnya. Itu maksudnya. Ya lanjut ya. Akan ada saatnya there will be times when reading this book feels terribly frustrating. Akan ada saatnya ketika Anda membaca buku ini dan merasa frustasi jika Anda masih memulai dalam pemrograman, Anda akan menemui banyak sekali materi baru di untuk dicerna. Banyak dari materi ini yang akan digabungkan dengan cara tertentu yang 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 meminta Anda untuk membuat uh, koneksi hubungan hubungan hubungan. Ya, jadi memang belajar itu kadang-kadang membuat frustasi, terutama ketika kita hanya baru belajar satu bagian, lalu bagian yang lain, kita belum tahu koneksi atau hubungan antara satu bagian ini dengan bagian ini. Nah, tapi kalau kita sudah tahu koneksinya, kita akan memahami materi itu dengan lebih baik. Karena kita tahu hubungan antara itu. Misalkan, em, Anda sedang belajar misalkan tentang eh, eh, Anda belajar tentang
Mmm, bagaimana membuat uang kayu. Nah, lalu di pertemuan berikutnya Anda akan belajar bagaimana membuat, fondasi atau bagaimana membuat, eee, mmm, sebuah atau membuat, mmm, plat kreatif semua. Nah, kalau Anda tahu Anda sudah bisa membuat tiang kayu, Anda bisa membuat plat dari semen. Nah, tapi ketika Anda koneksikan antara dua hal itu, lalu Anda tahu Anda sedang membuat apa? Rumah. Jadi Anda buat fondasi dari plat semen, lalu Anda membuat tiang kayu untuk membuat di atasnya. Nah, kalau Anda tahu Anda sedang membuat rumah, Anda tahu bahwa sebenarnya itu memiliki koneksi satu sama lain, itu lebih paham. Anda lebih memahami apa yang akan dibuat. Tapi kalau cuman bisa cuman belajar satu-satu antara tiang kayu lalu membuat plat semen, mungkin Anda tidak tahu sebenarnya Anda sedang membuat rumah karena terisolasi. Jadi kalau tidak tahu koneksi antara satu sama lain itu kadang-kadang membuat kita frustasi. Cara satu-satunya ya Anda harus bersabar karena ya memang proses belajar seperti itu. Kita lanjut. Em, ini sangat tergantung pada apakah mau melakukan usaha yang diperlukan. Ketika Anda kesulitan mengikuti buku ini, jangan langsung mengambil kesimpulan mengenai kemampuan Anda tidak apa Anda sudah teruskan saja usaha istirahatlah, baca materi bagian materinya dan pastikan bahwa Anda membaca dan mengerti program
dan melakukan belajar itu ja bekerja dengan semua hal yang Anda pelajari dan menjadi Anda sendiri dan akan membuat uh, proses belajar Anda semakin tadi ya, ya ini adalah contoh dari compound learning. Jadi eh, dulu waktu di SD kita kan belajar hal yang sederhana kayak tambah kurang kali. Nah, ketika masuk ke SMP kita sudah belajar mengenai persamaan. Masuk ke SMA kita belajar lagi yang lebih. Nah, ketika kita belajar dengan baik di tingkat dasar SD, memahami matematika dasar, lalu menguasainya ketika kita belajar hal-hal yang lebih rumit di atasnya di SMP maupun SMA. Itu kita akan memahaminya lebih mudah karena kita sudah memahami dasar-dasarnya. Ini disebut dengan compound learning. Setiap pembelajaran yang kita lakukan di materi dasar akan membantu kita dalam belajar di level-level yang lebih tinggi. Oke, kayaknya mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Besok kita akan lanjut lagi. Sampai jumpa besok.